Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kabar? Sudah buka puasa ya. Teman-teman, mungkin tadi teman-teman lihat di intro video saya ya. Itu ada orang pakai kacamata jalan muter-muter itu. Nah, nanti saya ceritakan teman-teman kaitannya dengan video saya kali ini, yaitu ada yang namanya gerakan otak ya, gerakan otak. Nah teman-teman, judul video saya kali ini adalah membongkar dan memprogram otak YouTuber pemula. Nah, menarik nih teman-teman, ini pengalaman saya ya, tapi ini terserah teman-teman ya mau mempraktekannya atau tidak. Nah, yang jelas ini itu bekerja ya teman-teman. Jadi saya pernah punya pengalaman ya teman-teman. Dulu saya itu orangnya pemalu ya, sangat pemalu. Kemudian bicara juga gagap gitu. Sekarang pun masih, tapi sudah berlatih dan sudah agak mendingan lah ya. Dan mulai kemarin itu video saya yang akan saya coba, selain kuliner di jalanan, saya akan coba juga untuk menasihati diri saya sendiri untuk kembali berlatih ya. Jadi teman-teman, otak itu ya, seperti yang judul itu, bahwa gimana kita membongkar otak ya. Kalau otak sapi atau otak kambing enak itu setelah dibongkar di sop ya. Kalau kita makan tuh di sop ini, sop kaki kambing. Di Jakarta itu, apalagi di Cirebon juga ada cabang Jakarta gitu, sop kaki kambing, biasanya ada otaknya itu. Aduh, enak sekali tuh, tapi kolesterol ya. Nah jadi begini teman-teman, saya pernah menemukan sebuah buku ya, itu karangan kalau nggak salah Dr. Maxwell siapa ya. Nah itu judulnya Psycho-Cybernetic. Psycho-Cybernetic. Jadi Dokter Maxwell itu dulunya adalah ahli bedah plastik ya, bedah muka, gimana orang yang jelek jadi cantik atau jadi ganteng. Nah, tapi beliau itu sangat hebat dalam membedah. Tapi pada suatu ketika beliau membedah seorang wanita ya, tapi setelah dibedah cantik, wanita itu tetap saja dia merasa jelek. Jadi seperti dongeng si itik buruk rupa ya, Akhirnya dokter itu menganggap bahwa bukan masalah bedah plastiknya, bukan masalah tampilan wajahnya. Jadi seseorang itu adalah kepribadiannya, otaknya yang bekerja. Nah, kemudian beliau mengembangkan semacam NLP ya, Neuro Linguistic Program. Nah, akhirnya itu saya membaca buku itu tahun 2001 ya teman-teman. Waktu itu saya masih bekerja freelance di sebuah konsultan. Saya ikut dengan almarhumnya Bapak Yusuf, yaitu orang Bogor ya, yang buka konsultan di Palembang, buka konsultan untuk transmigrasi ya, yang membuka lahan-lahan transmigrasi di Palembang. Jadi kalau teman-teman orang Palembang yang kebetulan tinggal di daerah transmigrasi, itu jangan-jangan saya yang merencanakan itu, hampir seluruh di Sumatera Selatan ya, lokasi transmigrasi. Nah waktu itu saya itu pulang balik Bogor, Palembang itu sebulan sekali. Jadi saya tinggalnya menginap di kantor ya, dokter. Mondok di kantor itu di lantai atas. Nah, saya baca buku itu, kemudian mempraktekkan apa-apa yang disarankan oleh Dr. Maxwell itu. Jadi bahwa begini teman-teman, otak itu bekerja zigzag gitu, mencari-cari gitu. Seperti misalnya seorang bayi itu dari kecil bayi kemudian bisa duduk, merangkak, berjalan. Teman-teman perhatikan bahwa bayi itu meraih sesuatu itu dia mengukur jarak gitu, mencoba akhirnya dapat. Kemudian berjalan juga, melangkah, terjatuh, bangun lagi. Nah kemudian juga bayi itu
apa ya, misalnya dia mau melangkah menaiki satu tangga kecil, kadang-kadang dia langkahnya lebih panjang gitu. Jadi masih mengira-ngira, jadi gerakan otak itu zigzag. Nah sebenarnya itu bisa dilatih teman-teman, jadi bisa kita tuh langsung lurus ke arah tujuan kita. Nah bagaimana caranya teman-teman? Di dalam buku itu teman-teman bisa memprogramnya, otak bawah sadar teman-teman itu. Jadi rupanya di samping otak sadar itu ya, otak sadar itu ada juga otak bawah sadar ya. Otak sadar itu kaitannya sama logika ya, sama pemikiran. Kalau otak bawah sadar itu tanpa disadari dia mendukung apa-apa yang dilakukan oleh usaha-usaha fisik kita. Nah jadi teman-teman di dalam buku itu disarankan bahwa ayo coba teman-teman menyediakan waktu ya, waktu luang, waktu yang tenang. Mungkin kalau bisa pagi hari, kondisi sudah segar ya, sudah mandi, atau misalnya setelah sholat duha, kemudian atau malam hari saat tenang, saat sunyi, setelah sholat tahajud mungkin. Nah ini ilmu sebetulnya ilmu Allah juga teman-teman. Jadi kita nggak tahu ya bahwa destiny itu, takdir itu berjalan, ada rumusnya, ada ya program-program dari yang Maha Kuasa ya, dimana kita mau ngambil jalan yang mana gitu. Nah jadi di dalam buku itu diterangkan bahwa sediakan waktu 20 menit setiap hari, luangkan waktu 20 menit dan lakukan, yaitu pembayangan. Nah waktu itu saya belum punya apa-apa teman-teman. 2001 itu ya saya baru ngambil rumah ya di Bogor, itu baru satu rumah, padahal banyak ya. Setelah mempraktekkan ini, nah saya membayangkan setelah sholat duha ya, sebelum turun ke bawah tuh, sebelum ngantor. Jadi teman-teman yang lain belum datang, setelah sholat duha saya membayangkan bagaimana pribadi saya bisa menjadi menarik gitu. Saya membayangkan bahwa saya harus bisa murah senyum ke semua orang. Saya bayangkan tuh sampai jelas. Nah di buku itu disarankan apa yang dibayangkan itu sampai jelas. Misalnya membayangkan teman mau senyum ke temannya teman ya. Siapa bayangkan wajahnya, teman-teman ketemu dengan dia tersenyum. Dibayangkan sampai jelas sekali. Nah saya membayangkan saya turun dari lantai atas ke bawah ke kantor tuh, misalnya teman-teman yang lain sudah pada datang, saya sapa bos saya, tersenyum, saya sapa teman-teman yang lain ya, yang dari Palembang ya, yang kantor di situ juga. Itu saya bayangkan. Kemudian juga saya membayangkan waktu itu saya belum punya mobil teman-teman, dan kerja masih freelance ya, itu freelance by project ya. Jadi misalnya ada project di Palembang itu berapa bulan saya dikontrak, saya sering pulang balik ke sana, paling 1 bulan sekali pulang. Saya membayangkan saya ingin punya mobil. Saya bayangkan tuh di depan rumah saya sudah bikin garasinya, memang sudah bikin kanopi ya. Saya bayangkan punya mobil. Pagi-pagi saya keluar rumah, saya bayangkan saya pakaian rapi, pakai dasi. Saya buka pintu mobil, saya tutup, saya rasakan tuh mobilnya, kemudian berjalan ke kantor, berangkat, datang ke kantor, tapi kantornya saya bayangkan yang di Palembang. Nah itu teman-teman, itu saya lakukan terus. Nah apa yang terjadi teman-teman? Itu 2001 ya. 2004 teman-teman, saya ketemu seorang teman kuliah saya ya, sekelas Bapak Ferry Firdaus, itu sahabat saya tuh. Mudah-mudahan beliau nonton video saya. Halo Cak Ferry, mana bro? Sehat selalu ya. Beliau waktu itu sudah punya banyak perusahaan ya. Jadi lebih melejit gitu. Kami berpisah, lulus melejit, ketemu lagi. Kalau tidak salah sampai 10 perusahaan ya. Luar biasa, padahal di bidang pertanian. Lulusan IPB itu hebat-hebat. Nah itu bidangnya macam-macam teman-teman. Ada apa sih ya, solar cell, percetakan, IO ya. Sampai saya juga pernah tuh ikut IO-nya beliau yang di Tomohon ya, waktu itu himpunan
Tani Indonesia ya, Bu Mega juga waktu jadi presiden mengunjungi ke sana. Nah itu ketemu sama beliau, cerita saya freelance gini, ya wis gabung aja, beliau orang Lumajang, gabung aja, gabung, apa bidangnya, konsultan, ya wis kayak konsultan, jadi direktur, direktur, saya nggak kebayang teman-teman jadi direktur di Jakarta. Beliau itu yang benar-benar membimbing saya ya. Wah saya nggak pede, wis gue pede, kudu pede. Kursus kepribadian. Wah, apa? Bikin kartu kredit? Saya nggak punya kartu kredit tadi itu. Zaman dulu kan susah bikin kartu kredit. Citibank, wah, langsung Citibank teman-teman kan. Kalau bikin kartu kredit Citibank waktu itu harus ada rekomendasi dari orang yang benar-benar sudah punya kartu Citibank ya. Akhirnya saya kursus kepribadian teman-teman ke Ibu Min Uno, ibunya Bapak Sandiaga Uno itu. Saya kursus teman-teman di situ. Jadi artinya yang tadi kita program itu, otak itu kita program teman-teman, itu akan terjadi. Jadi teman-teman, ayo mulai nanti kita bahas ya apa-apa yang mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman. Ayo kita sama-sama manusia ya, kenapa banyak orang-orang hebat. Kayak artis-artis itu teman-teman, dulunya bukan apa-apa, tapi teman-teman tidak tahu perjuangan mereka. Agnes Mo, itu berlatih koreografi, berlatih dance, berlatih nyanyi. Itu 6 jam sehari minimal teman-teman. Coba baca riwayatnya Agnes Mo. Dulu kan masih tralala trilili, masih anak kecil itu, dan suaranya dulu pas-pasan, tapi sekarang suaranya latihannya 6 jam sehari. Itu kan kita tidak tahu teman-teman bahwa mereka tuh berjuang ya. Nah jadi kemudian ya banyak juga artis-artis yang lain, itu luar biasa perjuangan itu. Bagaimana mereka menekan body language mereka, bagaimana mereka berkoreografi, itu perjuangan yang bukan sebentar. Nah jadi teman-teman, kita bongkar otak kita, teman-teman mau jadi seperti apa, misalnya mau jadi konten kreator yang asik dilihat, kemudian teman-teman mau memiliki apa, kepemilikan barang gitu. Bayangkan nanti coba mulai ini dulu, praktekkan ya 20 menit, sediakan waktu yang menurut teman-teman itu waktu santai teman-teman ya, tenang. Boleh juga di dekat air terjun, gemercik suara air, 20 menit sehari. Bayangkan sampai benar-benar jelas setiap hari teman-teman. Bisa juga waktu malam ya. Nah jadi otak bawah sadar bisa dilatih, kemudian juga tindakan badan kita itu bisa dilatih, dan doa, itu doa ya. Jadi kita juga meminta doa ke Yang Maha Kuasa ya dalam Islam. Ada juga kutipan dalam Al-Quran itu, ana idza jandi abdihi, aku sesuai prasangka hambaku ya. Hambanya mau jadi apa gitu, kalau mau kayak gitu-gitu aja ya sudah. Nah, tapi kalau mau bisa terbang seperti elang yang kemarin saya ceritakan ya, di luar sedang hujan teman-teman, ada petir juga ya. Nah mau bisa terbang, ada orang hebat yang bisa terbang, bisa melejit karirnya, teman-teman juga bisa, sama-sama manusia. Jadi Allah yang Maha Pencipta juga akan merestui ya kalau kita berdoa, tapi kita juga dengan usaha yang luar biasa ya. Secara fisik kita bekerja, berusaha, kemudian juga kita latih otak bawah sadar kita. Jadi otak bawah sadar kita itu bisa kita program kembali. Sediakan waktu 20 menit, teman-teman mau jadi seperti apa. Kalau saya pengen jadi motivator di YouTube, tapi kan masih jelek ya sekarang ya. Tapi coba nanti teman-teman lihat perkembangan saya 1-2 tahun ke depan, bagaimana perubahan saya bisa berkomunikasi di depan kamera, dan mungkin juga mudah-mudahan
bisa membuat teman-teman tertarik, karena saya berusaha juga di depan kamera ini saya benar-benar bahwa saya menyukai teman-teman gitu, dengan harapan teman-teman juga nanti yang sering mengikuti video saya juga akan maju channelnya ya. Oke teman-teman, barangkali itu saja untuk kali ini. Salam dari Binjai. Salah, kalau dari Binjai lucu ya. Salam dari Cirebon. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.